Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Nomi Kimas Marangkir. Saya adalah mahasiswa informasi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan proses bisnis. Berikut adalah studi kasus yang diberikan. Berikut adalah studi kasus tentang sistem informasi tabungan di BPR. Sebuah BPR baru saja membuka cabang yang baru dengan 4 karyawan yang bertugas. Berikut adalah karyawan yang bertugas. Karyawan 1 sebagai customer service, karyawan 2 sebagai teller, karyawan 3 sebagai back office, dan karyawan 4 sebagai kepala cabang. Dan berikut adalah prosedur pelayanannya. Customer service memberikan pelayanan kepada nasabah, teller menerima setoran awal dari nasabah, dan juga back office akan memposting semua data transaksi yang dibutuhkan pihak manajemen, dan juga laporan-laporan yang diperlukan. Berikut adalah entitas yang telah saya tentukan. Customer service, teller, back office, kepala cabang, nasabah, dan juga manajemen. Berikut adalah DFT konteks yang telah saya tentukan. Berikut adalah sistem informasi tabungan, lalu akan ada 6 entitas di sini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya: nasabah, kepala cabang, manajemen, customer service, back office, dan juga teller. Nasabah akan mengirimkan setoran dan juga data nasabah ke dalam sistem informasi tabungan. Lalu data nasabah tersebut akan diterima oleh customer service. Lalu customer service akan mengolah data tersebut jadi info produk bank dan juga info nasabah. Lalu info nasabah akan diterima oleh teller, dan juga teller akan mengeluarkan validasi transaksi dan juga cetak tabungan. Teller juga tidak lupa menerima setoran dari nasabah. Lalu validasi transaksi dan juga cetak tabungan tersebut dikeluarkan dan menuju sistem informasi tabungan. Lalu akan dikelola dan dikeluarkan lagi menjadi rekening yang akan diterima oleh nasabah sebagai bukti bahwa dia telah menjadi anggota bank tersebut. Lalu info nasabah dan juga info setoran tersebut akan diterima oleh back office. Back office akan mengirimkan info nasabah di sini. Lalu back office akan mengirimkan 5 data, yaitu laporan harian, verifikasi data, data transaksi, laporan perjalanan transaksi, dan juga laporan nasabah baru. Lalu back office akan mengirimkannya ke dalam sistem informasi tabungan, dan sistem informasi tabungan tersebut akan mengirimkan lagi kepada kepala cabang. Kepala cabang akan menerima data transaksi dan 3 laporan berikut: harian, perjalanan transaksi, dan juga laporan nasabah baru. Lalu kepala cabang akan mengirimkan laporan tersebut dan mengelolanya menjadi info analisa transaksi dan juga info kebijakan bank. Lalu data transaksi yang telah dikirimkan back office akan dikirim kembali ke manajemen, dan 3 laporan tersebut juga akan diterima oleh manajemen. Lalu berikut adalah diagram zero-nya. Di sini ada seperti tadi 6 entitas, dan juga ada 3 proses: sistem pembukaan rekening, sistem penyetoran tabungan, dan juga sistem penyimpanan data transaksi. Lalu di sini pun ada banyak data penyimpanan seperti info nasabah, info setoran, rekening tabungan, 3 laporan data transaksi, dan juga info kebijakan bank dan juga info analisa transaksi. Berikut adalah flow-nya. Nasabah mengirimkan setoran juga data nasabah ke dalam sistem informasi tersebut. Lalu setoran tersebut akan ditaruh di info data setoran. Lalu data nasabah tersebut akan dikirimkan kembali ke customer service. Lalu customer service akan mengelolanya dan mengeluarkannya menjadi info nasabah dan juga info produk bank. Lalu sistem pembukaan rekening ini mengirimkan kembali info nasabah itu ke data penyimpanan info nasabah. Lalu info setoran yang sudah diterima tadi akan dikirimkan kembali ke sistem kedua, yaitu sistem penyetoran tabungan dari sistem setoran di atas ini. Dari data setoran di atas ini akan dikirimkan ke sistem penyetoran tabungan, ya kan? Lalu setoran tersebut akan diterima oleh teller, lalu teller akan mencetak tabungan dan juga mencetak validasi data, ya. Lalu info nasabah ini juga tidak lupa dikirimkan ke sistem penyetoran tabungan, sehingga di dalam penyetoran tabungan ini ada 2 data masuk, yaitu setoran dan juga info nasabah dari penyimpan data di atas. Lalu info nasabah ini dikirimkan kembali ke teller. Jadi teller menerima info nasabah dan juga info setoran, lalu teller mengelolanya dan mengeluarkan 2, yaitu cetak tabungan dan juga validasi transaksi. Lalu cetak tabungan ini akan dikirimkan kembali ke nasabah sebagai bentuk rekening tabungan. Lalu rekening tabungan ini disimpan ke penyimpanan data rekening tabungan. Lalu penyimpanan data rekening tabungan ini dikirimkan kembali ke sistem ketiga, yaitu sistem penyimpanan data transaksi. Ya, lalu sistem penyimpanan kedua tabungan ini juga dikirimkan kembali info nasabahnya ke back office. Setelah back office menerimanya, back office mengirimkan kembali 5 data berikut: verifikasi data, laporan perjalanan transaksi, laporan harian data transaksi, dan juga laporan nasabah baru ke sistem penyimpanan data transaksi.
Lalu setelah di proses sistem penyimpanan data transaksi, data ini akan dikirimkan kembali ke penyimpanan data agar data itu akan di-save ke laporan penyimpanan transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru, dan juga laporan data transaksi. Lalu laporan data transaksi dan juga 3 laporan tersebut akan dikirimkan kembali ke kepala bank, kepala cabang. Lalu kepala cabang itu akan proses dan mengirimkan kembali info kebijakan bank dan info analisa transaksi. Lalu di sini dia akan di-save lagi, disimpan lagi ke info kebijakan bank dan juga info analisa transaksi. Lalu data transaksi dan juga 3 laporan tersebut dari sistem penyimpanan data transaksi ini dikirimkan kembali ke manajemen. Lalu manajemen akan mempunyai informasi tersebut. Berikut adalah detail level 1, proses ke-1, diagram detail level 1, proses ke-1. Sistem pembukaan rekening. Di sini ada 3 proses, yaitu sistem proses masukkan data nasabah, proses mengedit data nasabah, proses penghapusan data nasabah, dan juga proses verifikasi data nasabah. Yang pertama, nasabah mengirimkan data nasabah dan juga setoran ke proses data nasabah. Lalu di sini akan dikirimkan ke setoran dan ke info setoran, ke data penyimpanan info setoran. Lalu data nasabah tersebut akan dikirimkan kembali ke customer service. Lalu customer service akan memeriksa dan masukkan data nasabah, lalu dia mengirimkan info produk bank ke sini. Lalu customer service akan mengirimkan lagi ke proses pengeditan nasabah. Dia akan mengedit, lalu jika ada yang kurang di info nasabah tersebut, nasabah akan menyampaikannya, akan menambahkannya. Lalu nasabah mengirimkan lagi ke proses penghapusan data nasabah kan. Lalu customer service sudah selesai menghapus dan juga mengedit, customer service akan mengirimkan lagi ke proses verifikasi data nasabah. Jika sudah sesuai dan sudah diverifikasi, maka akan disimpan ke info nasabah. Selanjutnya, diagram detail level 1, proses kedua, sistem penyetoran tabungan. Berikut juga ada 4 proses, yaitu proses penyetoran tabungan, proses pengedit transaksi, proses validasi transaksi penyetoran, dan juga proses penyetakan tabungan. Lalu di sini setoran itu akan dikirimkan dari info setoran. Jadi info setoran yang tadi sudah ada di detail 1, proses ke-1 akan dikirimkan lagi nih ke proses kedua nih. Info setoran ini muncul kembali. Info setoran ini akan dikirim ke proses pertama. Lalu akan dikirimkan ke teller, lalu teller akan mengecek info setoran tersebut. Lalu jangan lupa juga data nasabah yang tadi sebelumnya di info nasabah dikirimkan lagi ke proses penyetoran tabungan, lalu akan diterima lagi oleh teller. Lalu teller tersebut akan mengirimkan setoran dan juga info setoran ke dalam proses mengedit transaksi. Ya kan, dia akan mengedit, lalu jika sudah diedit, data tersebut akan dikirimkan lagi ke info setoran dan juga info nasabah. Ya kan, jika sudah diedit dikirimkan kembali dan akan divalidasi. Jika sudah benar divalidasi, teller akan memvalidasi tersebut. Lalu jika sudah divalidasi, teller akan mencetak tabungan dari data-data di atas seperti setoran, info nasabah, dan lain-lainnya. Dan jika sudah cetak tabungannya, akan masuk ke info rekening tabungan di info penyimpanan data berikut. Berikut adalah diagram detail level 1 proses ketiga, yaitu sistem penyetoran tabungan. Di sini juga ada 4 sistem, yaitu proses masukkan data, proses mengedit data, proses penghapusan data, dan juga proses penyimpanan data transaksi. Ya, untuk info nasabah dan info rekening tabungan di proses sebelumnya akan dikirimkan lagi ke sini. Lalu info nasabah dan info rekening tabungan itu akan diproses masuk ke data transaksi. Lalu data transaksi tersebut akan diterima ke back office. Setelah back office menerimanya, back office akan mengeditnya dan menjadi 4 laporan, yaitu verifikasi data, laporan berjenis transaksi, nasabah baru, laporan harian, dan juga data transaksi. Setelah diterima di proses pengedit ini setelah diedit dikirimkan lagi ke penyimpanan data yang ada, yaitu ada 3 penyimpanan data laporan dan juga 1 data transaksi. Setelah diterima diedit akan dikirim lagi ke proses penghapusan data, apakah data itu sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai akan dihapus. Lalu jika sesuai akan dihapus, dikirim lagi ke sini. Setelah dikirim 4 data tersebut akan dikirimkan lagi ke back office. Back office akan mengeditnya. Jika sudah diedit dan sudah selesai, back office akan menyimpannya ke proses penyimpanan data transaksi, yaitu ada 4 data tersebut, yaitu 3 laporan dan juga 1 data transaksi. Setelah punya proses penyimpanan data transaksi sudah fix nih, sudah selesai semua, akan dikirimkan lagi 4 data transaksi dan 4 laporan dan 3 laporan dan 1 data transaksi ke dalam penyimpanan data berikut. Maka laporan dan data transaksi ini sudah sesuai, sudah diverifikasi benar.
Lalu 3 laporan dan hasil data transaksi itu akan dikirimkan ke kepala cabang. Lalu kepala cabang akan prosesnya dan akan mengeluarkan info analisa transaksi dan info kebijakan bank. Lalu akan diproses dan muncullah info kebijakan bank dan juga info analisa transaksi dan buat penyimpanan datanya. Lalu 3 laporan harian tersebut dan hasil data transaksi tersebut akan dikirimkan dalam manajemen karena manajemen membutuhkan hal itu. Lalu muncullah 3 laporan tersebut yang akan dikirimkan manajemen dan juga data transaksi yang dikirimkan manajemen. Nah, berikut adalah laporan yang telah saya berikan. Berikut adalah proses-proses yang ada, dan ini adalah proses level 1, proses level kedua, dan juga proses level ketiga. Berikut adalah penjelasan yang telah saya berikan. Maaf jika ada salah-salah kata atau maaf jika saya ada kekeliruan. Berikut penjelasan dari saya. Nama saya Nomiti Masimo Rangkir, Sistem Informasi 1 semester 3. Terima kasih.